Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus dengan NIM A1B12100. Salah satu anggota dari kelompok 5 akan membahas tentang dampak psikologis dalam pembelajaran daring bagi para mahasiswa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, proses mental pada kesehatan manusia dalam pandangan ilmiah. Maraknya kasus COVID-19 yang ada sejak Desember 2019 membuat dampak besar bagi kehidupan manusia. Sifatnya yang cepat menular membuat sekolah dan universitas harus menutup sekolahnya dan meliburkan para siswa dan mahasiswanya sampai pada batas waktu tertentu. Dan untuk menghindari adanya ketertinggalan pelajaran, para pemerintah telah sepakat untuk menghimbau para dosen dan para guru dalam universitas atau sekolah untuk melakukan pembelajaran via online, di mana materi-materi yang mereka berikan kepada siswa dan para mahasiswa dikirim melalui media jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Jarwati dengan nomor NIM A1B1210096. Nah, di samping saya sudah ada rekan saya yaitu Ariska dari YIN Nusantara Batanghari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin bertanya, Kak, apakah selama pembelajaran daring ini sangat berpengaruh bagi psikologi Kakak sebagai mahasiswa? Baik, menurut saya pribadi, pembelajaran daring sangat berpengaruh bagi psikologi saya sendiri sebagai mahasiswa, karena saya merasa saya kurang interaksi dengan mahasiswa lain yang baru saya temuin, dengan dosen-dosen dan lainnya. Kemudian kurang stabilnya emosi saya. Kemudian saya merasa bahwa kurangnya cara pola berpikir saya, karena kan selama pembelajaran daring kan tidak ada pengawasan dari dosen. Jadi kan kami sebagai mahasiswa lebih mencari dari Google gitu kan, jadinya tidak dari pikiran kita sendiri. Karena kan kalau dari kampus kan kita mendapat pendapat dari mahasiswa lain tanpa ikut serta dari Google. Oke, berarti itu termasuk dalam dampak negatif yang dialami. Mungkin ada dampak positif yang Kakak alami? Kalau dari dampak positifnya, kan kalau kita online itu kan pasti deadline-nya sudah ditentukan. Jadi kita lebih menghargai waktu untuk cepat mengerjakan tugas tersebut. Oke, berarti mungkin dapat diambil kesimpulannya yaitu selama pembelajaran daring ini banyak sekali pengaruh-pengaruh yang Kakak alami. Mungkin dari dampak negatif salah satunya seperti kurangnya interaksi, emosi tidak stabil, dan juga kurangnya pola berpikir. Dan dari dampak positifnya yaitu lebih menghargai waktu lagi supaya tidak bertele-tele dalam mengerjakan tugas. Baik, terima kasih Kak sudah mau menjawab pertanyaan saya tadi. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Anggita Cahyani dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Saya dari kelas reguler C. Kali ini saya bersama narasumber saya yaitu Kak Vivi. Mungkin bisa perkenalan gitu. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Di sini nama saya Vivian Tornesia. Saya sendiri adalah mahasiswa dari Universitas Jambi juga. Di sini saya sekarang sedang semester 4 dari jurusan atau prodi pendidikan matematika. Mungkin itu saja ya kalau untuk perkenalan. Baik Kak, jadi di sini kami akan menanyakan kepada Kak Vivi yaitu dampak psikologis mahasiswa dalam pembelajaran daring, Kak. Mungkin Kak Vivi bisa menceritakan tuh seperti apa pembelajaran daring Kak Vivi sama di rumah. Oke, kalau saya sendiri ya sebagai mahasiswa kan emang dari awalnya itu saya angkatan tahun 2020 dan untuk semester pertama itu saya sudah dihadapkan dengan kondisi daring, di mana pada saat itu saya atau mungkin mahasiswa lainnya saya juga cukup kaget dengan pembelajaran daring ya, di mana sebelumnya kan kita SMA santai enjoy datang ke sekolah terus mengikuti pembelajaran. Nah, selama daring ini ada banyak hal yang mungkin terlalu baru atau asing seperti
agak sulit gitu untuk menerima pembelajaran atau materi dari dosen. Beda dengan sebelumnya seperti di SMA. Kemudian untuk pembelajaran daring juga itu kan dilakukan melalui aplikasi Zoom atau Google Classroom. Nah, itu membutuhkan koneksi jaringan dan kuota juga. Jadi itu cukup membuat kita sebagai mahasiswa atau saya sendiri merasa Berkendala gitu. iya, itu merasa itu adalah suatu kendala dalam untuk melakukan pembelajaran gitu. Nah, walaupun itu dijadikan sebagai dampak negatif, namun ada juga dampak positifnya. Nah, seperti dengan adanya kondisi daring ini juga, saya mahasiswa yang lainnya juga, nah itu otomatis tidak melakukan pembelajaran secara offline atau ke kampus. Nah, itu bisa menghemat biaya juga. Sebenarnya kita kan pasti akan tinggal sendiri atau kos kontrak. Nah, itu kan banyak juga pengeluarannya. Nah, jadi dengan adanya kondisi yang seperti ini itu ada dan tidaknya itu sudah memperlihatkan kepada kita kalau kondisi ini itu enggak semuanya itu negatif, ada juga yang menguntungkan gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja mungkin. Jadi yang dari inti itu dampak psikologis Kak Vivi itu seperti gimana tuh? Seperti agak terkendala oleh sinyal. Jadi setiap tugas-tugas itu sering itu cukup menjadikan saya atau menjadikan kondisi psikologi saya itu tertekan ya. Apalagi kalau misalnya dalam satu mata kuliah itu tugasnya itu bukan satu gitu. Itu ada yang individu, ada yang kelompok. Nah, kalau satu mata kuliah aja ada banyak tugasnya, gimana untuk mata kuliah yang lain? Nah, itu gitu. Jadi kayak semakin setiap pertemuan itu pasti banyak. Nah, itu menjadikan saya tertekan aja gitu sama tugas-tugas yang semakin banyak. Baik, jadi dari inti Kak Vivi tadi, pada pembelajaran online ini atau daring ada kelebihan dan kekurangannya tergantung masing-masing. Baiklah, mungkin hanya itu. Terima kasih Kak Vivi sudah bersedia menjadi narasumber dari saya. Mungkin hanya itu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Widiasi dengan NIM A1B121098. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa pendidikan biologi Universitas Jambi yang bernama Pratiwi Sudarsi. Halo Kak, di sini saya akan mewawancarai Kakak. Saya ingin bertanya nih Kak, apa saja dampak pembelajaran daring terhadap psikologis mahasiswa? Menurut saya, jadi saya sebagai mahasiswa pendidikan biologi kan melakukan pembelajaran daring itu membuat saya kesulitan karena pelajaran di rumah itu buat saya stres karena banyak sekali gangguan yang bisa ditimbulkan. Apalagi nih kayak saya tinggal di kampung tuh kan nggak ada sinyal, jadi nggak tahu kapan jadwal kuliah. Tahu-tahu sudah kuliah, jadi saya tidak bisa mengikuti kuliah karena saya tidak dapat kabar karena tidak ada sinyal seperti itu. Dan juga ketika dapat sinyal pun jelek, jadi akhirnya tuh terputus-putus. Susah banget. Walaupun ada sinyal tapi terputus-putus, mati lampu, dan itu membuat saya stres, jadi nggak bisa ikut pelajaran dan berkurang juga nilai saya. Iya begitu ya Kak, jadi pembelajaran dari ini membuat kita sebagai mahasiswa ini stres ya Kak ya. Oh ya Kak, satu lagi, menurut Kakak apakah pembelajaran daring ini efektif? Menurut saya sih kurang efektif ya, apalagi kalau kuliah itu lebih baik tatap muka langsung supaya ilmu yang diberikan sama dosen itu bisa langsung terserap oleh otak kita. Dan juga kalau dipikir-pikir daring ini membuat stres, terus kan bisa ganggu psikologis mahasiswa ya. Jadi lebih baik tatap muka langsung aja, walaupun beberapa menit, tapi yang penting ilmu yang disampaikan itu dapat gitu sih. Jadi lebih efektif kalau kita tatap muka langsung daripada daring. Jadi tidak efektif ya Kak? Iya, benar sekali. Oke, baik, terima kasih Kak atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mewawancarai salah satu teman saya. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Deva Amelina dari Fakultas Ilmu Hukum dari jurusan Ilmu Politik. Baik, langsung saja saya bertanya, menurut Anda bagaimana efek pembelajaran jauh terhadap kondisi psikologi mahasiswa? Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh adalah siswa merasa bosan di rumah, namun keterbatasan sinyalnya dan tugas yang menumpuk. Dengan adanya hal ini dapat mengakibatkan beberapa masalah psikologi yang terjadi pada siswa seperti kecemasan, stres maupun depresi. Iya. Baik, untuk selanjutnya, menurut Anda, apakah pembelajaran daring dapat mempengaruhi mental health seseorang? Tentu saja bermasalah, namun masalahnya seperti masalah psikis yang sering dikeluhkan selama daring, stres, sulit menyelesaikan diri, tidak berdaya, kehilangannya mood seseorang, mudah tersinggung, insomnia, kelelahan secara emosi, takut dan cemas yang jika tidak diatasi dengan baik dapat menjurus pada gangguan psikologis anak. Ternyata banyak sekali masalah yang mempengaruhi ya. Untuk selanjutnya, menurut Anda bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh? Menurut saya, pada peran orang tua sangat diperlukan dalam memotivasi anak dalam belajar, karena dalam pandemi sekarang dan COVID-19 ini yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah sangat membantu untuk orang tua memantaunya, merasa pembelajarannya untuk sangat baik. Untuk selanjutnya, menurut Anda apa saja pengaruh pembelajaran daring? Di antaranya seperti memiliki banyak waktu di rumah dengan keluarga, waktu belajar menjadi lebih baik, fleksibel, anak dapat mengakses atau mengubah materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun dengan mudah, beserta didik mendapat metode belajar yang lebih variatif dibandingkan saat di sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saya mewawancari Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama mohon izin dulu Kak. Saya Bunga Cantika Karini ingin mewawancarain Kakak. Apakah boleh Kak? Ya, boleh. Boleh Kakak perkenalkan diri Kakak dulu Kak? Saya Finkif Sevindia, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Baiklah, langsung saja. Menurut Kakak, apakah pembelajaran daring dapat mempengaruhi mental health seseorang? Kalau menurut saya sih iya, karena masalah psikis yang sering dikeluhkan selama daring, stres, sulit menyesuaikan diri, tidak berdaya, kehilangan mood, mudah tersinggung, insomnia, kelelahan secara emosi, takut dan cemas yang jika tidak diatasi dengan baik dapat menjurus pada gangguan psikologis kita sih kalau menurut aku. Apakah pembelajaran daring berdampak pada diri Kakak sendiri? Iya, soalnya pembelajaran daring dapat mempengaruhi mental seseorang. Dampak belajar daring menurut saya membuat kejiwaan merasakan tekanan batin akibat tugas yang tidak mengenal hari libur dan tanggal merah. Akibatnya, kurang fokus dalam menyimak pelajaran dan cenderung melakukan aktivitas lain. Demikian video kelompok 5 mengenai dampak psikologis mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan supaya pendidikan kembali normal dan bisa belajar dengan di luar jaringan. Saya Mahrus dan rekan-rekan yang lain dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.